Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tema kita adalah pelanggaran di sekitar kita. Itu saya dapat dari pengurus. Nah, kita adalah kata ganti orang ketiga ya, kata ganti orang ketiga plural di mana kita ikut serta ya. Jadi subjek itu ikut serta. Tetapi ada kata ganti orang ketiga juga, yaitu kami ya. Kami itu lebih menunjukkan bahwa jadi orang yang mendengar tidak ikut serta ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia itu seperti itu. Jadi kalau kata kita gunakan ya seolah-olah subjek kurang begitu masuk ke dalam objek pembicaraan itu. Tapi kalau kami, maka itu akan lebih kuat ya. Saya ingin sampaikan bahwa hal yang sama adalah apa yang ada di benak orang Israel pada saat itu. Jadi saudara sudah mengikuti minggu yang lalu di mana ucapan-ucapan ilahi dari Nabi Amos disampaikan kepada 6 kerajaan atau kerajaan kecil ya. 6 suku atau kerajaan kecil yang berada di Israel di sekitar Israel pada saat itu. Jadi Damsyik, kemudian Gaza, kemudian Tirus, Edom, Amon, ya, dan Amon, ya. Jadi ada 6 kerajaan pada saat itu, dan nubuat itu disampaikan oleh Amos yang berasal dari kerajaan selatan, yaitu Yehuda, daerah Tekoa sekitar Bethlehem, dan dia diutus Tuhan untuk melayani di kerajaan utara, yaitu Samaria, ibu kotanya Samaria. Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Bapak dan Ibu Saudara bisa bayangkan bahwa ketika firman Tuhan disampaikan tentang 6 kerajaan yang lain kepada orang di Samaria, maka seolah-olah bahwa itu firman untuk mereka, nubuat untuk mereka, bukan untuk kita. Kemudian Anda hari ini tema kita dari Amos pasal 2 ya, tetapi kita hanya akan melihat dari ayatnya yang keempat, yaitu hukuman atas Yehuda, judul perikopnya hukuman atas Yehuda, dan kemudian tentang hukuman atas Israel, yaitu dari ayat 6 sampai 16. Jadi 4 sampai 16 kita akan melihat pada hari ini. Saudara-saudara, saya sangat merindukan bahwa Anda semua membuka gadget Anda untuk membuka Alkitabnya. Ya, atau kalau Anda bawa Alkitab lebih baik, ya. Tapi kalau Anda bisa buka Amos pasal 2 ayat 4 sampai 16 itu jauh lebih baik ya. Oke, mari kita berdoa, memohon Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Tuhan, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk mendengar suara hati Tuhan, yaitu kitab Amos melalui Nabi Amos yang diberitakan hampir 3.000 tahun yang lalu Tuhan. Dan sekarang kami mau mendalami suara hati Tuhan ini yang berguna bagi kami pada hari ini. Datanglah ya Tuhan dan berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku, jadi seolah-olah firman Tuhan itu disampaikan kepada orang lain, bukan kepada Israel. Apalagi setelah 6 kerajaan itu, kemudian Amos menyampaikan nubuat tentang Yehuda. Nah Yehuda ini adalah katakanlah saudara kembar Israel ya, yang berbasis di Yerusalem, dan pada saat itu situasinya Yehuda dan Israel ini nggak begitu ya, mereka bersaudara, tetapi dalam hal-hal tertentu mereka berkompetisi, bahkan mereka sering saling menyerang satu dengan yang lain. Jadi seolah-olah firman itu buat mereka, firman itu untuk 6 kerajaan, nubuat tentang kehancuran ini, nanti kita akan melihat apa itu kehancuran, disampaikan kepada 6 kerajaan plus saudaranya Israel, yaitu Yehuda, dan bukan untuk kami. Tetapi kemudian Amos setelah menyampaikan kepada 6 kerajaan itu dan kepada Israel, kemudian dia masuk menukik tentang nubuat kepada Israel, ya, setelah 6 kerajaan Yehuda, kemudian kepada Israel. Dan saudaraku, hampir semua kitab Amos ini menceritakan tentang nubuat
kepada kerajaan di utara itu, yaitu Israel Utara, kita sebut Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria. Saudara-saudara sekalian, kita akan melihat dari pasal 2 dan hari ini kita akan melihat 3 main message ya, pesan utama dari pasal 2 ini yang kita akan lihat sama-sama dan apa relevansinya bagi kita pada hari ini. Saudara sekalian, mari kita lihat slide berikut. Nah, inilah pasal 2 ayat 4 dan pasal 2 ayat 6. Dan pola ini Anda dapatkan juga kepada 6 kerajaan lainnya ketika Amos menyampaikan kepada 6 kerajaan lainnya. Yaitu apa? Yaitu bahwa kejahatan yang terjadi itu adalah kejahatan yang sudah berulang-ulang. Ya, kejahatan yang berulang-ulang. Saya ingin saudara memperhatikan ini. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4. Ya, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Itu kepada Yehuda. Dan kepada Israel, ayat 6 dikatakan begini. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4. Saudara-saudara sekalian, ini menggambarkan apa yang saya sebutkan pengulangan dosa atau perbuatan jahat yang berulang-ulang dilakukan oleh semua kerajaan, karena pola yang sama Anda akan dapatkan di Damsyik, di nubuat kepada suku-suku yang lain itu. Jadi pola yang sama bahwa Yehuda dan Israel melakukan kejahatan yang berulang-ulang. Nah, saudara, dikatakan 3 bahkan 4. Saya ingin sampaikan ke Anda bahwa inilah gaya bahasa Nabi atau gaya bahasa Perjanjian Lama yang menyatakan satu jumlah yang melebihi apa yang disampaikan. Jadi Anda bisa mengganti kata 3 ini dengan X, kemudian 4 ini dengan X plus 1. Jadi X plus 1. Jadi bahkan 3 perbuatan jahat, bahkan 4, itu bisa diganti dengan any numbers. Anda bisa meletakkan jumlah yang ketiga ini diganti dengan jumlah kardinal tertentu, kemudian plus 1. Jadi begitu Anda masuk di X plus 1, dia menjadi X, lalu kemudian plus 1. Jadi ini melambangkan satu kontinuitas, ya, suatu jumlah, satu number, satu jumlah yang terjadi terus-menerus. Dan itu melambangkan kejahatan yang dilakukan oleh semua orang pada saat itu, kerajaan-kerajaan pada saat itu, khususnya Yehuda dan Israel. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman ini disampaikan kira-kira 250 tahun setelah Israel pecah, utara dan selatan. Ya, dan Anda tahu bahwa setelah Raja Daud diganti dengan Salomo, kemudian Raja Salomo diganti dengan Rehabeam, anaknya, menjadi raja di selatan, kemudian Yerobeam, ya, Yerobeam pertama, Yerobeam 1 menjadi raja di Samaria. Nah, itu kira-kira sampai mulai dari Salomo sampai Nabi Amos menyampaikan nubuat ini, itu kira-kira 250 tahun. Dan kalau saudara membaca kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, saudara akan menemukan bahwa raja-raja Israel itu umumnya kalau di kerajaan utara, ya hanya 1-2 raja saja yang memang hidup baik, berkenan di mata Tuhan. Jadi sangat sedikit raja-raja utara, yaitu kerajaan Samaria itu yang dekat dengan Tuhan. Bahkan mereka membangun Betel. Betel itu adalah semacam kopi dari rumah ibadah yang ada di Yerusalem untuk mereka beribadah di Betel atau yang berada di Samaria itu. Tidak perlu ke Yerusalem, hanya beribadah di Betel. Dan Tuhan, Anda kalau baca di Amos juga nanti saudara akan menemukan bahwa Tuhan mencelah ibadah yang dilakukan di Betel. Karena mereka mengcopy itu dan downgrade ya bait Allah yang berada di Yerusalem. Nah, saudara-saudara sekalian, raja berganti raja, rejim berganti rejim, tetapi kejahatan itu berlangsung terus selama sekitar 250 tahun. Kemudian Amos datang, Tuhan mengutus Amos, seorang peternak, seorang pengusaha agribisnis, untuk datang melayani Tuhan di Samaria. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini melambangkan bahwa Israel dan Yehuda terperangkap di dalam suatu pola hidup yang disebut dengan pola hidup yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kejahatan, melawat kejahatan, kemudian kembali kejahatan dilakukan, diampuni, berbuat jahat lagi.
Dan saudara bisa mengidentifikasi begitu banyak kejahatan yang dilakukan. Dan kejahatan-kejahatan itu seperti minggu lalu disampaikan, saudara, itu extraordinary crime yang dilakukan oleh suku-suku bangsa, kerajaan-kerajaan pada saat itu, tetapi juga oleh Israel dan Yehuda. Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan pola yang lain. Jadi dari 2 ayat ini Anda akan bisa melihat pola itu. Setelah dikatakan demikian, karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, tadi yang saya sebutkan X and X plus 1, ya, seperti itu, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Nah, saudara bisa perhatikan pengulangannya di ayat 6. Kepada Yehuda, sekarang kepada Israel, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Saudara, renungkanlah kalimat ini. Aku tidak akan kembali. Jadi ini semacam final decision, ya, hukuman yang sudah ditentukan. Dan tidak ada cara lagi Tuhan akan mengambil keputusan. Aku tidak akan mengambil keputusanku. Saudara, saya membaca NIV dan dikatakan begini, I will not turn back my wrath. Saya kaget ketika saya baca my wrath. Itu artinya kemarahanku, ya murkaku itu, aku tidak akan mengambil lagi. Ini sudah final decision dan akan dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang terjadi. Terjadi bahwa kejahatan berulang-ulang dilakukan dan karena tidak ada pertobatan dan karena tidak ada penyesalan, maka Tuhan katakan, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Saudara-saudara sekalian, kejahatan itu disebut begini Bapak dan Ibu, kalau Anda belajar, ya pasti di antara saudara ada yang belajar juga dan pasti paham, apa yang disebut dengan kejahatan itu bersifat regeneratif. Regeneratif itu artinya growing and getting bigger, semacam itu. Jadi kejahatan apabila tidak diselesaikan, apabila tidak diakui, apabila tidak dihukum, apabila tidak diampuni, maka dia growing, bigger and bigger. Itu kejahatan begitu. Jadi ada yang menyamakan kejahatan itu seperti alkoholik. Alkoholik adalah orang yang adiktif terhadap alkohol, orang yang dependence on alkohol. Jadi dia bergantung terus. Dan apabila tidak diselesaikan, tidak diputus, maka itu akan muncul kembali. Nah Bapak Ibu, yang terjadi dengan X and X plus 1 adalah yang tadi. Kejahatan yang terjadi secara regeneratif. Dan itu terjadi terus menerus. Dan karena tidak mau bertobat, maka itu akan menjadi besar. Dan saudara sekalian pada akhirnya harus dihukum. Tidak bisa lagi diampuni dan pada akhirnya harus dihukum. Nanti kita akan melihat dimensi kasih Allah, dimensi anugerah dan kasih setia Allah di dalam semua persoalan ini. Nah, apa ini artinya bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian? Saya nggak tahu pergumulan Anda dalam kehidupan sekarang ini. Apakah apakah Anda ada dalam definisi X and X plus 1? Ya, apakah saya masuk dalam definisi itu enggak? 3 bahkan 4. 3 tidak diselesaikan akan terjadi 4. 4 tidak diselesaikan akan terjadi 5. Dan seterusnya. Dan itu berulang-ulang. Dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan begini, bahwa ingin mengoreksi kita, bagaimana hidup kita. Hidup kita ini seperti apa? Bergumul dengan kejahatan, atau hidup dalam kejahatan, yang mungkin kecil, by definition, menurut definisi Anda. Mungkin kecil, recehan. Tapi recehan itu bisa menjadi besar. Kalau itu tidak diselesaikan, dia menjadi semakin hari semakin besar. Nah Bapak Ibu, hal yang sama disampaikan kepada Yehuda dan Israel itu disampaikan ke kita juga. Ya, 3 perbuatan jahat bahkan 4. Hal itu disampaikan ke kita juga. Dan hari ini Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita harus evaluasi. Saya ini di mana? Saya ini berada di 3 bahkan 4. Berulang-ulang melakukan kejahatan itu. Ataukah saya minta stop? Berhenti. Hari ini saudara-saudaraku,
pelajaran pertama bagi kita in terms of crime, kejahatan, nanti kita akan melihat dalam aspek lain, maka kita harus berhenti, kita harus putuskan dalam kehidupan kita. Kalau saya sedang enjoy, sedang menikmati hidup di dalam pelanggaran dan kejahatan itu, maka hari ini Tuhan mengatakan stop. Otherwise, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Saudara, itu pelajaran pertama bagi kita hari ini. Saya mau setiap orang mengevaluasi diri sendiri dan bertanya, saya ini hidup seperti apa? Dalam pergumulan saya ini apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang saya menikmati itu dan saya lakukan itu dalam kehidupan saya, di keluarga, di dalam urusan pekerjaan atau dalam kehidupan sosial. Apakah saya melakukan hal itu? Saudara, itulah yang terjadi dengan Israel, Yehuda dan banyak kerajaan, dan pada hari ini Tuhan ingin menyampaikan stop. Stop 3 bahkan 4. X and X plus 1. Stop. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat kejahatan lagi. Saudara sekalian, saya ingin kita lihat pada hal yang kedua. Jadi itu yang pertama. Nanti kita akan melihat hal yang kedua dan ketiga. Jadi ada 3 hal yang terkait dengan apa yang nubuat kepada Israel dan Yehuda. Nah, di dalam Amos 2 ayat 4, oleh karena, jadi tadi 3 bahkan 4, maka aku tidak akan menarik lagi keputusanku. Kemudian Nabi Amos menyampaikan, oleh karena apa? Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Saudara, ada 3 hal. Saya sengaja membuat dia dalam bullet seperti ini ya. Pertama, mengapa sampai Tuhan menghukum mereka, akan menghukum mereka? Maka yang pertama, oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Yang kedua, tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Dan yang ketiga, disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Saudara, ini ada 3 hal alasan, kalau Anda baca dalam Amos tadi, ada 3 hal yang membuat kenapa Tuhan mau menghukum Yehuda. Yaitu 3 hal ini. Nah, saudara memperhatikan 3 hal ini adalah dosa-dosa yang tidak terkait dengan crime against humanity, ya, yang tidak terkait dengan manusia, tapi terkait langsung dengan Tuhan. Jadi dosa-dosa yang 6 negara lainnya itu, 6 kerajaan lainnya atau 6 suku lainnya, itu kalau Anda baca di Amos 1, itu disampaikan umumnya itu dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan hubungan kemanusiaan. Tetapi kepada Yehuda inilah pelanggarannya. 3 hal, menolak hukum Tuhan. Menolak hukum Tuhan. Tidak mau menerima ajaran firman Tuhan. Menolak hukum Tuhan. Tidak berpegang. Ya, hidup harus berpegang pada firman Tuhan. Tapi ini tidak berpegang pada firman Tuhan. Mengandalkan hal yang lain. Dan terakhir, disesatkan oleh dewa-dewa kebohongan. Saudara, apa itu dewa-dewa kebohongan? Dewa-dewa kebohongan, dan Anda tahu bahwa raja pendusta itu adalah setan. Jadi dewa-dewa kebohongan ini ya tentu saja bukan Allah Yahweh, Allah semesta alam yang disembah oleh Israel dan Yehuda. Jadi Bapak Ibu, inilah pelanggaran itu, ya. Apa sih pelanggaran Yehuda? Pelanggaran mereka yaitu mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menolak Tuhan, mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak mau menerima Tuhan. Bahkan mereka mengikuti dewa-dewa kebohongan. Dan saudara, ada begitu banyak dewa-dewa Baal, yaitu dewa-dewa orang Amori yang ada pada saat itu di sekitar Yehuda dan Israel. Dan berbagai macam dewa-dewa Baal itu hidup, ada di tengah-tengah kepercayaan itu. Sehingga Israel ikut-ikutan percaya kepada kekuatan-kekuatan ajaran-ajaran Baal pada saat itu. Nah, itulah yang disebut dengan dewa-dewa kebohongan. Saudara, ini adalah dalam pengertian Amos, ini adalah pelanggaran, violation. Ini adalah pelanggaran. Dan kembali saya ingin menekankan kepada Anda, ini pelanggaran langsung kepada Tuhan. Bukan saja pelanggaran kepada sesama manusia yang saya sebut dengan crime against humanity and crimes against God. Tapi ini crimes against God. Langsung terhadap Allah.
Kita lihat yang untuk Israel. Lanjut. Nah, hal yang sama, Bapak Ibu Saudaraku, nanti Anda baca di rumah Anda ya tentang kitab yang luar biasa ini, kitab Amos. Saya jatuh cinta kepada kitab Amos ini, benar-benar. Jadi kejahatan yang luar biasa ini untuk Israel. Nah, ini saya mau baca buat kita semua. Saya sengaja bikin bulat seperti ini. Mereka menjual orang benar karena uang. Menjual kebenaran karena uang. Dan orang miskin karena sepasang kasut. Saudara, saya bisa jelaskan, Anda bisa cari apa artinya kasut, sepasang kasut bagi orang Israel. Tapi itu melambangkan otoritas, ya authority. Kalau orang Israel ngomong kasut itu authority. Ya, makanya ada banyak cerita bagaimana kasut harus dilepaskan karena itu melambangkan hal tersebut melambangkan otoritas. Menjual orang miskin untuk mendapatkan kekuasaan. Menjual orang benar karena uang. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Jadi ini orang-orang yang sudah lemah lebih jadi lemah lagi. Menginjak-injak kepala mereka. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan. Ini prostitusi. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu, prostitusi yang terjadi, tapi prostitusi yang sudah dilakukan oleh keluarga. Jadi udah budaya. Bapak dan anak sama-sama melakukan prostitusi itu. Bapak yang harus menjadi contoh, dia melakukan itu dan diikuti oleh keturunannya. Bapak, ayah, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Jadi prostitusi berkembang di mana-mana. Dan saudara, ayat terakhir ini, mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gadian orang, minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Ini yang disebut dengan rumah Allah mereka ini dan frasa ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku ini melambangkan shrine prostitution. Anda tahu itu shrine prostitution, yaitu prostitusi yang dilakukan dengan ibadah. Jadi seolah-olah beribadah. Kalau Anda beribadah maka ada syarat-syaratnya dan syarat-syarat itu adalah prostitusi. Saudara, inilah kejahatan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Israel. Dan Amos menyampaikan itu kepada Israel, kepada Samaria. Inilah tipe-tipe, inilah kejahatan-kejahatannya. Saudaraku, saya ingin Anda memperhatikan yang terakhir ini. Ya, kalau yang di atas ini, yang 3 ini yang tadi saya sebutkan kejahatan kemanusiaan. Yang bersumber pada kejahatan terhadap Allah. Saudara, karena Israel tidak patuh kepada Allah, maka terbuka kemungkinan bagi mereka melakukan pelanggaran atau kejahatan yang lain. Jadi kejahatan terhadap Allah, pelanggaran terhadap hukum Allah itu merupakan dasar, roots, akar bagi kejahatan-kejahatan lainnya. Kalau enggak percaya kepada Tuhan, kalau tidak patuh pada Tuhan, maka terbuka kemungkinan bagi orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Saudara, itu ingin disampaikan di dalam nubuat kepada Israel. Kita melihat slide berikutnya. Nah, saudara, ini yang tadi saya katakan. Kalau yang tadi disebut dengan extraordinary crime, yang tadi itu menjual demi sepasang kasut kemanusiaan tadi, aspek-aspek kemanusiaan tadi, extraordinary crime, saya ingin menyatakan bahwa yang ini memberi orang Nasir minum anggur. Anda tahu saya nggak punya waktu untuk menjelaskan tentang orang Nasir. Tapi orang Nasir adalah orang yang sudah memutuskan bahwa hidupnya 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan 100 hari tinggal dipilih oleh mereka untuk betul-betul melayani Tuhan. Dan mereka mempunyai ada begitu banyak aturan yang mereka harus ikuti. Memberikan diri untuk melayani Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Memberi orang Nasir minum anggur. Salah satunya tidak boleh minum anggur. Tapi yang dilakukan oleh Israel memberi orang Nasir. Jadi orang yang melayani Tuhan justru digoda, justru dibuat supaya dia tidak melayani Tuhan. Dan memerintahkan kepada para nabi. Saudara perhatikan ini. Apa yang dilakukan oleh Israel dan raja-raja Israel. Memerintahkan kepada para nabi. Ini bagaikan eksekutif, memerintah langsung legislatif. Pada saat itu yang menjadi nabi-nabi itu dianggap sebagai legislatif. Ya. Jadi imam itu adalah yudikatif, nabi itu legislatif karena ngomong tentang aturan, dan raja-raja itu adalah eksekutif. Memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Bapak Ibu, ini semacam memberangus pemberitaan firman Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel? Melarang gereja. Kalau zaman sekarang itu kira-kira begitu.
Tidak boleh beribadah. Jangan bernubuat. Nabi stop. Pendeta, pengkhotbah stop. Jangan menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini yang disebut dengan akar dari kejahatan. Jadi kalau tadi ada extraordinary crime, itu hanya lanjutan atau impact dari yang paling utama. Yang saya sebutkan di sini adalah super extraordinary crime. Super, luar biasa. Yaitu apa? Tidak percaya pada Tuhan. Tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak percaya kepada Allah, tidak mau mengikuti Alkitab, ajaran-ajarannya tadi yang tadi sudah disampaikan. Dan Israel menolak itu. Saudara, apa artinya bagi kita? Sekarang ini apa artinya bagi kita? Saya ingin sampaikan ke Anda bahwa hidup setia pada Tuhan, taat pada Allah, Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi melalui Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita, dan dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu adalah syarat utama bagi kita yang mau hidup benar secara sosial. Bagi kita yang mau hidup benar menurut aturan-aturan buatan manusia ini, syarat utamanya kita benar dulu di hadapan Tuhan. Kalau Anda ada salah di hadapan Tuhan, Anda tidak mau mengikuti Tuhan, maka dengan mudah Tuhan saja Anda langgar, Anda melanggar, Anda menolak, apalagi aturan manusia. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita begini. Kita hidup di tengah keadaan kondisi yang sangat rentan, vulnerable terhadap banyak hal kita hadapi itu. Ya, dengan mudah karena kebijakan, karena aksi, karena program, karena berbagai hal. Kita terjebak dan bisa jatuh ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang menurut definisi dan aturan negara ini, manusia. Saudaraku, saya ingin sampaikan begini. Ini bukan teori Bapak dan Ibu, pengalaman. Saya pensiun ASN. Jadi saya pengalaman. Saya sebelumnya Dirjen Pengolahan dan Pemasaran di Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi saya alami itu. Tentu Bapak dan Ibu punya challenge, tantangan yang lebih besar. Tapi saya ingin sampaikan ke Anda. Bergantung 100% pada Allah adalah cara kita untuk kita bisa 100% juga hidup di dalam kehidupan kita sebagai ASN yang setia dan bertanggung jawab pada Tuhan. Nah, itu hukumnya. Kalau Anda ingin betul-betul hidup setia pada Tuhan, maka sebagai impact-nya, sebagai lanjutannya, sebagai dampaknya, Anda dengan mudah bisa hidup di tengah-tengah sistem yang ada ini. Saudara, pelajaran kedua pada hari ini. Kalau tadi pelajaran pertama, jangan berulang. Stop. Yang kecil, jangan masuk ke yang kecil yang berulang-ulang. Karena kecil bisa menjadi besar. Pelanggaran-pelanggaran kecil bisa menjadi besar. Ya, saya sering sampaikan ke banyak kawan, recehan bisa menjadi miliar kalau itu tidak dibereskan. Yang kedua, firman Tuhan ingin sampaikan pada hari ini, andalkan Tuhan. Jangan seperti ini. Jangan menolak ajaran firman Tuhan. Jangan berhenti bernubuat, jangan berhenti bersekutu, jangan berhenti kumpul-kumpul seperti ini. Saudara, saya sering pergi ke beberapa tempat, sering di beberapa kantor, dan saya Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak secara khusus, beberapa kantor itu saya salut bahwa ibadah dilakukan dengan baik. Dan Bapak Ibu saya termasuk follower YouTube Anda ya. Saya selalu ikuti itu karena apalagi teman-teman yang berkhotbah di sini saya sering mengikuti itu. Ini harus dilanjutkan, ini harus dikembangkan, setia. Karena disinilah kita taat pada Tuhan. Taat pada Tuhan, kemudian Anda bisa taat kepada aturan-aturan buatan manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, hal yang terakhir, apa hukumannya atas atau kejahatan? Kalau Anda baca akan disampaikan begini, aku akan melepas api. Karena tadi kejahatan-kejahatan, kemudian Tuhan mengatakan melalui Nabi Amos, aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Kemudian kepada Israel dikatakan begini,
Aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak. Dan saudaraku, beberapa tahun sebelum ini, ya sesudah ini terjadi gempa bumi yang sangat luar biasa di Israel. Ya, jadi 2 tahun sebelum Israel jatuh ke dalam dosa itu, sebelum Israel itu hancur, ada gempa bumi yang luar biasa. Aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak. Ya, ini terjadi. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang cepat ini cerita tentang infanteri, pasukan infanteri. Ada pasukan pemegang panah, ada pasukan penunggang kuda, kavaleri. Ya, semua tentara Israel itu hancur. Dan terakhir, pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan kepada Anda sejarah apa yang terjadi dengan nubuat ini. Amos bernubuat pada tahun sekitar 750 sebelum Masehi. Dan yang terjadi dengan Israel, yaitu 28 tahun kemudian, ya, raja dari Asyur, Salmanazar, raja dari Asyur itu, dia turun karena dari utara, turun ke selatan, dan kemudian menghabiskan Samaria. 28 tahun setelah Amos bernubuat, Israel hancur. Tidak ada bekasnya. Dan bahkan para teolog sering mengatakan sampai hari ini kerajaan yang besar itu tidak ada bekasnya. Orang-orangnya masih ada. Kerajaannya sudah enggak ada. Karena hancur kerajaan Israel yang berpusat di Samaria. Saudara, pada akhirnya mereka dibawa semuanya. 27.000 orang. Diangkat oleh Raja Asyur dan dibawa ke Asyur sebagai tawanan. Dan dari sana perlahan-lahan Samaria diduduki oleh kerajaan Asyur. Kemudian Samaria habis. Lenyap. Nubuat ini disampaikan 28 tahun kemudian. Saudara, saya ingin ceritakan mengenai ini. Apa yang terjadi dengan Yehuda? Yehuda punya kesempatan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yehuda punya kesempatan untuk bertobat. Tetapi mereka tidak melakukan. Mereka sudah melihat bahwa Samaria udah jatuh. Mereka tidak bertobat. Dan terjadi pada tahun 580 sebelum Masehi. Jadi 750 Amos bernubuat, 580 sebelum Masehi. Pada zaman Raja Zedekia, ya, kira-kira 170 tahun setelah Amos bernubuat, Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Aku akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri Yerusalem dimakan habis. Saudara, 28 tahun kemudian setelah Amos bernubuat, hukuman terhadap Israel. 170 tahun kemudian setelah Amos bernubuat, hukuman terhadap Yehuda. Bapak Ibu, saudara bisa berpikir enggak? Waktunya tuh cukup lama. Israel dan Yehuda harusnya bertobat pada Tuhan. Tapi mereka tidak bertobat. Dan pada akhirnya, pada zaman Raja Zedekia dan pada zaman Raja Hosea. Hosea itu ketika ketika kerajaan Israel jatuh ke tangan Asyur. Waktu Amos bernubuat itu di zaman Raja Yerobeam kedua. Jadi Yerobeam pertama yang membangun kerajaan Israel, Yerobeam kedua ketika Amos bernubuat, dan Hosea, Pak Raja Hosea pada akhir kerajaan Israel. Namun untuk Yehuda yaitu Raja Zedekia. Dan Zedekia dicungkil matanya, dibawa ke Babilonia, dan kemudian orang-orang yang hebat-hebat semua diangkat dari Yerusalem. Saudara, tembok Yerusalem digugurkan, rumah ibadah, bait Allah dibakar, dan rumah-rumah penduduk dibakar. Yang tinggal hanya orang-orang yang bekerja di sawah, di ladang, di perkebunan-perkebunan yang memang dimiliki, diambil alih oleh Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin sampaikan begini, bahwa Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan 28 tahun kepada Israel dan 170 tahun kepada Yehuda untuk bertobat. Dari yang tadi, daftar panjang itu. Kenapa Tuhan memberikan kesempatan? Karena memang Tuhan itu adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ya. Memang Tuhan selalu memberikan kesempatan. Kamu berbuat jahat, kamu melanggar aturan-aturan Allah, firman Tuhan. Tapi selalu ada jendela, ada pintu pertobatan dan pengampunan. Ya. Karena Tuhan begitu mengasihi setiap orang. Tuhan begitu mengasihi setiap bangsa. Tuhan mengasihi raja-raja, pemimpin-pemimpin yang memang ditetapkan oleh Tuhan. Tapi ada saatnya harus bertobat.
harus stop dengan perbuatan-perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi Yehuda dan Israel tidak melakukan itu. Dan saudara, sebagai akibatnya mereka dihukum. Apa pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku? Kalau tadi yang pertama berulang-ulang. Yang kedua adalah bahwa akar dari semua kejahatan yaitu patuh pada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan ingin mengatakan begini, kalau Anda tetap dengan hidupmu, saatnya Anda akan dihukum. Ya, ada waktu untuk Tuhan membalas hukumannya. Tuhan membuka jendela pertobatan, pengampunan. Ya. Kalau siapa yang setia, karena Allah adalah setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Dan jangan berulang-ulang. Saudaraku, firman Tuhan hari ini ingin mengatakan begini. Saya ingin, meskipun saya tahu bahwa panitia, pengurus ingin kita melihat ini dalam baru mereka kembali dari Babilonia yang sudah menjadi Persia, jadi Babilonia kalah ke Persia, kerajaan Israel yang orang-orang Yehuda itu jatuh di tangan Persia, dan di zaman Raja Kores, Raja Persia, mereka kembali ke Yerusalem. Tuhan memulihkan mereka kembali. Tapi kejahatan itu dihukum. Dan kemudian negara, bangsa dan negara yang besar itu mendapat hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu, ini merupakan pergumulan kita. Mari kita berdoa supaya bangsa dan negara ini dikasihi Tuhan. Dan berapapun kita yang ada di negara ini, karena ada kita, maka Tuhan mengasihi negara ini. Ya, maka Tuhan memberkati negara ini. Apalagi Bapak dan Ibu semua bagian dari pemerintahan. Jadi karena ada kita berdoa supaya siapapun yang nanti akan memimpin bangsa dan negara kita, tidak membawa kita, menjerumus kita ke dalam hal-hal yang tadi. Tapi yang paling utama, memberangus pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa supaya pemerintah tidak memberangus, tidak ada kebijakan yang membuat sampai tadi berhenti. Orang Nasir berhenti bernubuat dan firman Tuhan tidak boleh disampaikan. Itu dua kata kunci, Bapak Ibu. Pemerintah yang akan datang, kita berdoa supaya adalah pemerintah yang memberikan kesempatan untuk kita semua beribadah dan memuji nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan berkati saudara semua. Silakan enjoy Amos di dalam beberapa minggu ke depan. Supaya Anda semakin baca Amos, Anda akan semakin banyak diberkati. Karena di sana ada banyak hal-hal yang perlu kita belajar bagi kehidupan kita sebagai warga negara, warga bangsa dan masyarakat ini. Tuhan berkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami datang padamu Tuhan. Kami baru saja mendengar sabdamu mengenai tanggung jawab kami untuk hidup sebagai personal, sebagai individu yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah kantor ini. Tuhan berikan kami kiranya kekuatan untuk kami setia mengikuti Tuhan. Karena kami percaya kalau kami setia mengikuti Tuhan, taat pada firman Tuhan,
rajin bersekutu, beribadah, membaca Alkitab, berdoa, bergantung penuh pada Tuhan, maka kami juga diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami, menjalani hidup kami, dan kami mau menyerahkan kehidupan kami, kesaksian kami di tengah-tengah bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kiranya kita makin diteguhkan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan diri dan selamat memberi untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita akan mengangkat pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan.